Halo semuanya, balik lagi sama gue di Sabi MV teman-teman. Dan Sabi MV kali ini gue mau update ya kelanjutan. Ini udah selesai sih, tahap akhir dari pengurusan mutasi ya, balik nama motor gue si MT25 dari asalnya Majalengka sampai ke DKI Jakarta teman-teman. Sedikit gue background story dulu. Bener-bener alasan gue ngambil motor ini itu tuh sebetulnya nggak ada alasan yang apa-apa ya, kayak yang nggak ada alasan lah gitu. Ya waktu itu ceritanya ceker jual motor gitu ya, jual motor ya hasil hunting lah biasa gitu. Kan dia emang jual-jual motor bekas gitu gitulah. Tapi kalau di ceker atau nama tempatnya itu Aven tuh steam motor sebetulnya. Tapi juga sebuah perusahaan yang dibentuk oleh ceker namanya Aven gitu ya. Itu dia jual juga ya seputar tentang motor sih, kayak ya motor bekas, spare part, helm, intercom dan lain sebagainya. Dan gue bisa pastiin kalau misalnya ya ini sih pengalaman gue sendiri ya, bukan karena ini gue saudara kembar jadi gue suruh kalian atau gue menyarankan kalian untuk beli di situ. Tapi sepengalaman gue beli MT ini di Arvin ini atau di Ceker ya, nama panggungnya, nama motovlognya, nama channelnya, itu memang gue puas sih gitu, karena dari segi mesinnya nggak ada masalah, sehat-sehat aja ya. Terus habis itu dari segi ya motornya juga ya oke lah gitu ya, walaupun ya butuh penyegaran segala macem, tapi kan lagi-lagi yang namanya penyegaran, namanya mod gitu ya, modifikasi itu kan adalah sesuai dengan keinginan penggunanya. Jadi pengguna yang lamanya lebih ke touring-touringan nih gitu ya, kalau gue lebih ke ya udah apa adanya si MT25 itu ya. Kayak pertama, jadi gue tuh modifikasinya itu lebih ke dimana waktu itu MT25 yang pernah gue punya juga. Jadi alasannya tuh ya nggak ada alasan yang gimana-gimana, bukan karena emang gue mau mau dapat motor yang sama persis dengan yang gue dulu punya, tapi yang jelas itu cuman menjadi arah tujuan gue untuk ngemod ini motor gitu loh. Nah, sampai akhirnya gue bener-bener pingin dong jadiin motor ini yang tadinya punyanya orang lain gitu ya, itu bener-bener jadi punya gue dengan cara ya bukan cuma dengan membelinya, tapi balik nama gitu. Karena banyak juga temen-temen ya, gue tahu juga ya dari Arvin atau Ceker juga sering melakukan hal ini, kayak beli motor, oh kalau Ceker biasanya nggak dibalik nama karena akan dijual lagi. Tapi kalau gue enggak, karena memang kalau gue balik nama itu berarti emang gue pengen pakai aja gitu. Dan emang gue udah ngerasain motornya enak gitu. Dan kemarin cuman terakhir servis ya sama Bang Ari di USR ya Bang namanya. USR Gading Serpong itu ya udah enak banget gitu. Jadi ya menurut gue ya paling nanti tinggal servis seharusnya aja, servis rutin, ganti oli apa segala macam ya. Ya namanya juga motor bergerak, ada mesin, ada roda, jadi memang harus dilakukan maintenance guys ya. Jadi itu kenapa akhirnya gue memilih untuk ya udah deh, akhirnya gue balik nama aja motornya, karena gue tahu yang namanya barang bagus itu nggak bakal keulang gitu. Takutnya kalau gue ngelepas yang ini, gue cari yang kelihatannya doang nih bagus, dari looksnya rapi, ya itu mah gampang, tinggal lu detailing segala macam jadi tuh luarannya bagus. Apalagi perlu diinget bahwa satu set body R25 yang old dan MT25 yang old itu
harganya sangat murah, nggak jadi jadi gampang banget untuk ngerestorasi secara penampilan gitu. Tapi yang paling susah itu adalah dalemannya. Itu tuh yang gue bilang, wah tricky banget nih gitu. Karena yang namanya di dealer-dealer mokas tuh pasti semua kalau masalah penampilan mah nomor satu gitu. Tapi kan ini kebetulan gue dapetnya ini bukan dari dealer mokas, walaupun dari Aven ya. Tapi emang Aven ini langsung dapet dari pengguna, dari user gitu. Jadi dari user apa adanya kayak begitu dikasih ke gue, apa dijual ke gue gitulah, intinya kayak gitu. Nah, tapi ternyata balik nama dan mutasi, itu karena mutasi ya bang, dari Jawa Barat ke Jakarta ya. Ternyata balik nama dan mutasi itu pertama makan waktu yang luar biasa, yang enggak sebentar, dan yang kedua uangnya juga nggak kecil gitu. Itu jauh dari ekspektasi gue sebelumnya. Karena kan gue minta bantuan Arvin juga untuk masalah mutasi dan balik nama ini. Dan ya kita sebutnya ceker aja lah ya, jangan Arvin. Kalau Arvin takutnya benar nggak ngerti. Ceker ya. Kita minta bantuan ceker juga sebagai seller untuk membantu proses pergantian balik nama ini dan juga mutasi pergantian domisili atau daerah. Nah, itu ya udah tadinya awalnya itu gue lakukan di bulan Oktober ya teman-teman ya. Gue udah lakukan itu di bulan Oktober. Nah, tapi ternyata gue waktu itu ditanya budgetnya berapa gitu kan. Gue kira dengan ditanya budget itu bakal dipasin sama budget gue udah seneng aja kan. Gue bilang, ya kalau bisa dia di bawah 3 juta lah Vin, gue bilang kayak gitu kan, ceker. Nah, pas udahannya kita udah proses segala macam, yang pertama paling banget gue eh, kayak sebel banget, nggak ada suratnya segala macam kan. Ya karena kan gue udah nyerahin STNK, BPKB yang dari sana, yang bawaan sananya dari Majalengka itu udah dari bulan Oktober itu gitu ya, dari sebelum gue umroh tuh ya, Oktober awal. Nah, gue kira Oktober, waktu gue umroh ini Oktober 20-an, tanggal 20-an itu udah jadi. Ternyata belum. Jadi gue selama itu tuh pakai motor tuh ser-seran banget, tanya Bang Arida. Gue kemana-mana selalu, ini kalau masuk-masuk gitu nanti ditanyain STNK nggak ya? Ini nanti gini. Wah, pokoknya gue udah pusingin STNK duluan aja gitu. Karena ya gimana ya, gue takut, apa namanya, gue takut nggak sesuai aja gitu loh. Takut bersalah gitu loh, ngerti gak sih? Padahal itu sebenarnya surat-surat lagi diurus gitu loh, sebenarnya sesimpel itu. Cuman gue tuh pikirannya tuh udah kemana-mana aja, udah kayak bawa motor bodong aja gitu. Dan ya udah, ternyata gue harus berkutat sama perasaan serba tidak enak itu lebih dari sebulan gitu. Jadi ini November, udah November ya, November tanggal 20 kemarin itu baru jadi ya, di hari Rabu ya. Rabu itu berarti tanggal 19 November itu baru jadi, dan dengan nominal juga yang sedikit, bukan sedikit sih, banyak juga sih. Dari yang tadi di bawah 3 juta jadinya di atas 5 juta rupiah teman-teman. Ya, ya di sini udah gue ya udah, itu gue harus bayar, itu gue harus ya udah gitu. Ini lagi-lagi gue tadi nggak mau bikin video ini karena kayak kayak mengasihani diri gue sendiri. Tapi kalau kata ceker, lu bikin aja fan videonya, karena ini menurut gue bener-bener banyak dramanya banget nih. Soalnya ternyata kenapa lama itu, STNK dan BPKB, pokoknya surat-suratnya itu sempet nyelip di Majalengka. Lu bayangin tuh ya, sempet nyelip itu, ada pemberitahuannya, ada surat, ada berita acaranya tuh. Wah itu gue ngelihatnya anjir, ini bukti ada semua di sini, tapi gue mungkin gak akan spill karena berisi data-data yang tidak boleh disebarkan gitu ya. Cuman bisa menceritakan aja, tapi kalau gue disuruh iniin buktinya, gue ada buktinya, ada berita acaranya segala macam yang memang dikirimkan langsung oleh bapak yang ngurusin itu kepada gue gitu ya. Jadi gue tahu dari situ, dari berita acara itu.
Ya, dari mulai hilangnya STNK dan BPKB sampai ditemukan kembali, itu ada semua lengkap. Jadi gue tidak ngomong tidak sesuai data. Ini semua ada datanya, ada faktanya. Nah, setelah diproses lagi, udah mau jadi, kan gue juga tektokan sama temennya Yana yang ada di Polda juga kan, Polda DKI, Polda apa, Polda Metro Jaya. Nah, itu katanya udah masuk tuh kan. Ya, jadi yang gue ngomong waktu hari Minggu, 2 minggu yang lalu, ya, itu gue kan ngomong tuh di vlog Samuri gue kan. Itu gue ngomong kan, gue bilang hari Senin harusnya udah bisa cetak STNK kayak gitu, karena itu info berdasarkan dari polisi yang temennya Yana ini yang ada di PMJ gitu. Nah, makanya gue mengharapkan Senin itu udah jadi. Nah, ternyata karena lain sebagainya gitu ya, kejadian kayak begitu. Oke, gue jelasin dulu. Jadi kenapa meleset lagi gitu ya? Jadi seminggu lagi gitu ya. Katakanlah seminggu ya, walaupun harusnya Senin, malah jadinya minggu depannya di hari Rabu gitu ya. Selasa lah mungkin ya, Selasa malam lah gitu. Nah, karena ternyata ada kurang lebihnya 5 motor yang belum diblokir. Ini luar biasa banget ya. Ini begini, gue nggak pernah punya 5 motor dalam hidup gue sekaligus. Ya, ini pasti motor-motor ini memang yang motor-motor yang udah-udah, tapi ini semua bukan punya bukan motor punya gue. Nah, ternyata kebijakan baru di Jakarta nih ya, sekarang sesuai domisili, bukan lagi sesuai kakak gitu. Jadi kalau kalian nggak tahu, dulu itu bisa berapa kakak di satu domisili. Nah, sekarang ini ya bisa beberapa kakak di satu domisili, tapi tetap dihitung progresifnya dari domisili, seberapa banyaknya roda 2 yang dipunya, dan kalau roda 4 ya ke roda 4 juga gitu. Mateng nggak tuh? Sementara yang domisilinya di tempat di Pondok Pinang, yang tempat domisili gue itu di KTP, itu ada ceker, ada istri gue, dan ada gue. Jadi ada Zafran juga gitu. Jadi ya udah, itu semua tuh disatuin tuh. Motornya istri gue, motornya ceker, motornya gue, mobil pun juga begitu. Wah, luar biasa kebijakan kali ini. Ya, bikin keringet dingin cuy. Terus gue kaget-kaget aja waktu kemarin bayar pajak NMAX gitu. Kok pajak NMAX 1.700.000, gue bilang. Anjir, ini motor 155 cc. Ternyata ya itu, ketika udah ada kebijakan itu, gue bayar pajak NMAX, terjadilah. Karena itu digabung lagi, yang tadinya satu kakak doang, jadi satu domisili sebenarnya digabung. Tak, udah. Jadilah pajak NMAX 1.700.000. Dan ada 5 motor yang belum diblokir. Jadi gue harus memblokir 5 motor tersebut terlebih dahulu. Kalau enggak, pajaknya untuk si MT25 ini nggak tahu berapa. Karena jadinya MT25 ini udah keduluan sama, pertama NMAX, yang kedua ada Vespa, yang ketiga ada ya MT25 ini. Oh enggak, pertama NMAX, kedua Zuzu. Terus ada Vespa duluan tuh, punya istri gue. Baru MT25 ini. Terakhir dia, kira-kira berapa tuh bayarnya gitu loh. Ya, luar biasa gitu. Nggak 5.500.000 lagi yang gue keluar nanti. Ya enggak? Astagfirullah. Kayak itu dramanya tuh lumayan banyak gitu. Ya, ada yang kayak kelalaian dari pihak waktu di Majalengkanya, ada yang kayak kelalaian dari kita sendiri gitu. Jadi Masya Allah, itu udah perjuangannya gue untuk jadiin surat doang nih, jadiin surat ini BPKB nih, ya, si BPKB ini, itu tuh perjuangannya luar biasa, ya. Jadi gue mikir, kenapa sih hal-hal kayak gini nggak, ya harusnya zaman sekarang tuh harusnya bisa online aja nggak sih gitu loh.
Jadi nggak usah lah begini-begini lagi. Cuman mungkin karena ini kan dari luar daerah ya, jadi ya gue mewajarkan sih sebenarnya kayak gitu ya. Tapi yang jelas pada akhirnya motor ini sudah sah sepenuhnya beratasnamakan nama gue, teman-teman. Jadi perjalanan panjang ini udah berakhir, tapi tidak untuk perjalanan modifikasi dari si MT25 ini, teman-teman. Tunggu keseruannya, tunggu apa aja yang gue mau lakukan di motor ini ya. Jadi sekian aja dari gue. Terima kasih Ceker udah menyuruh gue, mendorong lah untuk gue update tentang hal ini. Karena Ceker bilang kalau lu ngomongin MT25 banyak banget viewers lu segala macam, berarti orang masih pada seneng. Ya insya Allah lah ya, karena gue juga pengen ngerangkul temen-temen yang tadinya belum bisa punya motor 2,5. Ini ada motor 2,5 yang menurut gue reliable, bagus, maksudnya secara keawetan ya, secara kebadakan nih, badak lah motornya, nggak trouble-an seperti apa yang diceritakan orang-orang pas segala macam. Itu mah kali karena perawatannya kurang aja, itu karena harusnya servis juga nggak servis gitu gitulah. Pasti ada aja kan kalau misalnya begitu, trouble mas pasti ada kalau misalnya kita harusnya servis, jadwalnya servis ke servis gitu, atau dari servisnya yang nakalan gitu kan, bisa jadi kayak gitu. Makanya lahirlah sebuah trouble. Tapi kalau misalnya servisnya rutin, atau ya serutin-rutinnya ganti oli lah gitu ya, insya Allah sih kalau MT25 R25 tuh sepengalaman gue ya, karena gue juga pernah pakai motor itu, pernah beli barunya juga, jadi gue sangat bisa merasakan itu motor aman-aman aja atau enggak gitu loh ya. Gitu. Dan ini harganya MT25 ini sudah semakin merosot untuk yang oldnya, karena dia masih keluar yang baru. Kemungkinan kalau misalnya kayak Z2,5 yang udah nggak ada barunya, mungkin harganya bisa lebih bertahan ya. Tapi kalau untuk MT25 karena dia masih ada yang barunya ya, yang all new-nya gitu ya, yang 2025 ini, yang emisinya udah disesuaikan dengan Euro emission itu, ya itu makanya harganya yang oldnya bisa lebih terjangkau kayak gitu ya, gitu. Bahkan harga jual di STNK-nya sama kenyataannya tuh jauh banget loh. Di STNK-nya masih 33 juta loh ya, kenyataannya bisa 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 di angka 20-an kecil ya. Keren. Dan ini ya, ayo kalau mau main dua setengahan, ayolah MT25 tuh udah bisa jadi solusi tuh, MT25 R25. Apalagi tadi ya, untuk spare part apa segala macam tuh mudah banget didapetin dan harganya murah-murah gitu. Nggak kayak, ya lebih murah lah daripada X-Max. Jadi daripada beli X-Max ya mendingan beli R25 MT25 gitu, yang tahun-tahunnya sama lah kayak X-Max 2018 gitu-gitu. Oke, jadi sekian aja dari gue Sabi dari Sabi MV. Gue pamit, bye bye.